Baik Bapak Ibu sekalian, menyambung saja yang tadi disampaikan Pak Wikan. Tadi saya tiktokan dengan Pak Wikan. Pak Wikan itu teman saya sejak awal jadi dosen, karena beliau itu satu angkatan Prajab dengan saya. Jadi kami masih punya WA group rombongan Prajab yang saling ejek-ejekan gitu ya. Ejek-ejekan Pak Wikan jadi dirjen gitu, dikerjain gitu ya. Macam-macam lah gitu. Nah, kalau tadi Pak Wikan bilang pokoknya tugasku itu menggoyang Bapak Ibu sekalian. Wah, berarti ini nanti habis ini ada sesi menari bersama ini kalau goyang-goyang ya. Baik, saya akan meneruskan Bapak Ibu sekalian terkait dengan beberapa hal. Belum bisa tampil kah? Oke. Ini sesuai dengan tugasnya yang diberikan oleh Mas Ilham ke saya, ini diminta untuk menyampaikan tentang peran dan strategi dari pimpinan perguruan tinggi, dan tadi kalau tidak salah di ruangan ini ada berapa? 100 orang Bapak Ibu yang semuanya pimpinan perguruan tinggi. Ini luar biasa ini. Ini kayak acaranya Kemendikbudristek ini. Jadi ini yang Sefimani luar biasa bisa mengundang Bapak Ibu semua untuk antusiasme datang pada kesempatan pagi sampai besok hari ini. Terima kasih. Nah, sebelum menyampaikan strateginya, yang belum tentu strateginya itu cocok gitu ya. Karena namanya strategi itu kan tergantung situasi dan kondisi kan. Kan S dan K berlaku kan gitu ya. Nah, saya akan selalu ini belum bisa. Iya. Mundur, Mas. Oke. Saya selalu mulai dengan satu slide ini. Ada satu hasil riset yang menyatakan bahwa 65% siswa SD saat ini, bisa putra-putri Bapak Ibu, mungkin cucu gitu ya. Nanti kalau mereka kuliah, terus lulus, itu mereka akan berkompetisi untuk mencari lapangan pekerjaan yang saat ini judul lapangan pekerjaannya itu belum ada. Pertanyaannya, terus gimana? Padahal kita, lembaga pendidikan tinggi, itu kan dianggap menjadi gerbang terakhir yang akan mengantarkan seorang sumber daya manusia unggul untuk memasuki dunia kerja dan dia berkompetisi dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Maunya kan gitu. Ya. Tapi ternyata kompetisinya mau kemana, jenis lapangan pekerjaannya apa, itu sekarang nggak ada yang tahu. Nah, pertanyaan besar, artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai lembaga pendidikan tinggi, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus melakukan berbagai macam perubahan-perubahan untuk menyesuaikan. Kira-kira apa sih? Kira-kira apa sih gitu ya? Dikira-kira saja masih bisa salah gitu loh. Apalagi nggak mengira-ngira. Apalagi diem aja. Gitu ya. Nah, sehingga data hasil survei ini yang saya kira harusnya menjadi pemantik kita semua untuk memastikan bahwa ya perguruan tinggi kita masing-masing mau sekecil apa, sebesar apa, sesusah apa, semudah apa, itu kita harus selalu bergerak, berkembang dan bertumbuh. Untuk apa? Untuk mengikuti perkembangan. Ya, untuk mengikuti perkembangan. Selanjutnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar nih dengan revolusi industri. Saya masih ingat betul sebelum tahun 2020 itu semua event itu mesti mencantumkan revolusi industri 4.0. Kalau nggak ada kata RI 4.0 itu nggak laku. Ya, bikin seminar, bikin workshop itu mesti menuju era revolusi industri 4.0. Semuanya harus pakai itu. Ya kan? Kalau kita dapat sertifikat, wah, mengikuti seminar yang ada revolusi industri 4.0-nya mesti bangga kan gitu. Seolah-olah kita sudah mencukupi dan memenuhi bahwa kita itu up to date. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, dan ternyata itu pun kemudian diakselerasi dengan
era baru, adanya pandemi COVID. Semua diakselerasi. Yang kita menyebutkan revolusi industri 4.0 dicirikan dengan smartisasi, semuanya harus smart ya. Di depan Bapak Ibu semua itu gadgetnya itu pasti smart. Enggak ada kan yang masih pakai handphone yang apa tuh? Poliponik ya. Ada. Wah, itu perlu dapat door prize nanti ya. Masih bertahan dengan poliponiknya ya. Selamat Bapak ya nanti. Tapi saya yakin itu bukan telepon yang utama. Itu nomor cadangan gitu ya. Nah, nomor cadangan. Kalau sewaktu-waktu smartphone-nya baterainya habis masih bisa dikontak gitu ya. Nah, sehingga semuanya harus serba smart. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Bapak Ibu yang mampu membeli handphone dengan harga mahal itu mampu mengimbangi kesmartan dari handphone itu? Jangan-jangan bisa beli Samsung yang di toko-toko itu, apa Mas Ilham namanya tuh? Samsung apa itu? Nah, Samsung Flip yang bisa di toko-toko itu, tapi tekan gone ya cuman dipakai untuk WA gitu ya. Dipakai untuk WA. Saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi COVID, saya setiap tahun kan selalu membimbing KKN mahasiswa. Suatu ketika saya dapat kelompok gitu, 30 orang, ada koordinator mahasiswanya. Terus saya selalu komunikasi dengan dia untuk dia meneruskan komunikasi ke teman-temannya. Suatu ketika, ini saya kok ngomong sama satu orang terus sih, padahal anggotanya ada 30. Terus saya bilang, Dek, mbok saya dikasih kesempatan untuk bisa komunikasi satu unit, satu kelompok 30 orang gitu. Apa jawaban dia? Baik Pak, nanti saya akan minta teman-teman saya untuk menginstal WhatsApp. Saya kaget, maksudnya apa? Saya bilang gitu. Kami komunikasi nggak pakai WhatsApp Pak, kami komunikasi pakai Line. Yang ada banyak emotikonnya, macam-macam itu. Lah terus kalian selama ini dengan dosen komunikasi pakai WhatsApp kok bisa? Ya kami install WhatsApp hanya untuk komunikasi dengan dosen. Kurang ajar nggak itu? Padahal dosennya masih belajar bagaimana mengirimkan emotikon. Mereka sudah meninggalkan kita gitu. Itu sebelum pandemi COVID Bapak Ibu sekalian. Jadi saya, waduh ini bahaya nih. Kalau kita nggak mampu masuk ke dunia mahasiswa, maka bagaimana caranya kita bisa direkognisi oleh mereka? Bagaimana mahasiswa mempercayai kita? Bagaimana mahasiswa mau berkomunikasi atau curhat ke dosennya? Kalau dosennya harus pakai WhatsApp gitu. Masih untung WhatsApp belum SMS Pak. Gitu. Nanti saya SMS Pak gitu. Nah, itu lebih parah lagi itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kecanggihan teknologi itu mau tidak mau harus kita masuk ke dalamnya dan kita harus gunakan, harus kita optimalkan. Nah, maka bagaimana dengan kaitannya pendidikan dengan revolusi industri? Kadang-kadang banyak yang bertanya, itu nggak ada hubungannya pendidikan dengan revolusi industri. Kalau menurut saya sih ada. Karena setiap pengembangan keilmuan maka memunculkan satu era baru pengembangan pengetahuan dan teknologi, muncullah era revolusi industri yang baru. Pemanfaatan era revolusi industri yang baru itu memunculkan era revolusi industri yang baru berikutnya dan seterusnya. Nah, sehingga dalam dunia pendidikan kita juga harus mengikuti, nah ini termasuk juga teknologi yang tidak bisa membantu. Bentar ya, break 2 menit. Saya harus ganti gadget kalau di bawah. Nah, saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Sehingga pendidikan 4.0 itu apa gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti pernah mendengar pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 adalah sebuah pendidikan yang mampu menghubungkan berbagai macam sumber. Baik manusianya, teknologinya, sumber belajar, barang, benda, dan seterusnya. Di dalam sebuah ekosistem pembelajaran. Sehingga tidak lagi model bahwa namanya kita memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, itu kita dengan cara
cara kuno ya. Coba sekarang, Bapak Ibu ngajar di kelas, tiba-tiba listrik mati. Apa yang terjadi? Panik toh. Waduh, ngomong apa ini gitu. Tiba-tiba kita nggak bisa menjelaskan gitu ya. Pasti mengalami, padahal semua materi sudah disiapkan di PPT. Saya pun juga mungkin demikian ya, tiba-tiba mati gitu, mungkin saya nggak bisa menjelaskan banyak gitu. Sementara dulu guru saya gitu ya, waktu saya masih kuliah, itu begitu masuk udah cerita, kalau bahasa Jawanya tuh ngalor ngidul ngetan ngulon, udah nggak kemana-mana gitu ya, itu ya fine-fine saja gitu. Meskipun mahasiswanya juga bingung, ini dosennya menjelaskan apa sih sebenarnya gitu ya. Ini yang ketawa pasti pengalaman pribadi ini. Ya, artinya apa? Artinya ketergantungan kita terhadap teknologi itu mau tidak mau memang sudah menjadi sesuatu yang tetap tidak bisa berfungsi. Ya, inilah teknologi. Nah, Bapak Ibu, hasil survei menunjukkan 64% dari lulusan di Indonesia relevansi terhadap dunia kerjanya itu masih rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi negara-negara yang lain. Artinya apa? Artinya ada sesuatu di sistem pendidikan kita yang tidak mampu untuk mendekatkan dengan dunia kerja mahasiswa, dunia kerja mereka. Lah kalau kondisi sekarang seperti ini, sementara di slide pertama tadi saya menunjukkan bahwa nanti 65% itu makin tidak jelas, kan tantangannya akan semakin besar. Jangan-jangan nggak penting kuliah gitu ya. Yang penting menguasai keterampilan, pengetahuan yang itu sekarang sangat mudah didapat. Gitu, dengan internet, dengan YouTube aja kita belajar apa aja bisa. Ya, saya aja kadang-kadang kalau mau memperbaiki sesuatu tuh saya lihat di YouTube gitu ya. Anak saya kalau pagi sekolah kan pakai dasi, saya nggak pernah pakai dasi. Pak, tolong bikinkan dasinya gitu. Bentar, saya buka YouTube untuk desa ya, untuk pakai dasi ya, untuk ngeset dasi. Itu semuanya bisa. Sementara dulu, Bapak Ibu saya yakin ketika masih kuliah, itu kan sumber pengetahuan kan cuma dua. Satu, guru atau dosen di kelas, dan satu lagi buku teks yang adanya hanya 3 di perpustakaan, yang pinjam 100, sehingga rebutan, kan gitu. Terus teknologi berkembang, ada mesin fotokopi, buku difotokopi kan gitu ya. Sekarang kan fotokopi nggak laku, ya, karena semuanya sudah serba digital. Nah, sementara sekarang mahasiswa kita sumber belajarnya banyak sekali. Dari YouTube, dari Google, dari macam-macam, dan semuanya itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk membantu mereka belajar dengan dosennya. Pertanyaannya berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu dosen itu sudah mampu untuk menjadi sumber belajar mahasiswa? Jangan-jangan kalah menarik dengan sumber belajar lain yang lebih disukai oleh mahasiswa. Nah, ini kondisi yang saya kira kita perlu untuk bantu ngeklik. Ya. Masih nggak bisa ya, Mas ya? Iya. Mundur Mas. Mundur ya. Oke. Saya dibantu aja ya. Saya nggak perlu pakai ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan isu-isu terkait keterampilan abad 21, keterampilan terkait dengan revolusi industri 4.0 dan macam-macam. Kalau dirangkum ya seperti inilah. Ya, kalau dirangkum seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kurikulum kita sudah mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan semua kebutuhan keterampilan ini? Bagaimana caranya kita bisa memetakan bahwa kurikulum
di prodi Bapak Ibu sekalian, di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, itu sudah mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan keterampilan yang mestinya ini itu bisa dikuasai oleh mahasiswa atau diberikan pengalamannya kepada mahasiswa. Bukan berarti, wah berarti kita harus bikin mata kuliah namanya literasi digital. Enggak. Semua kebutuhan keterampilan ini bisa kita integrasikan dalam mata kuliah existing di masing-masing program studi. Pertanyaan kemudian, apakah keterampilan-keterampilan ini yang diintegrasikan itu sudah lengkap atau belum? Jangan-jangan dari sekian banyak, slide selanjutnya Mas. McKinsey November 2021 mengeluarkan hasil survei, ada 56 keterampilan dasar atau keterampilan penting untuk membantu pekerjaan di masa depan. Ini dikelompokkan menjadi 4 kategori dan banyak sekali keterampilan. Nah, terus kalau seperti ini kayaknya dari belakang jelas nggak jelas, ya sehingga nanti bisa di-share ya Mas. Oh di sana juga ada proyektor lagi, ya. Oh lebih jelas ya di sana ya. Oh mati Mas, mati gimana loh? Nanti di-share aja Bapak Ibu sekalian ya, nanti di-share aja. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, ada satu PR besar di kita bahwa sekarang itu hanya kognitif saja itu tidak cukup. Kognitif itu sudah bisa diperoleh dari banyak sumber oleh mahasiswa kita. Kalau kognitif yang kita ramu kepada mahasiswa kita tidak menarik, kita juga akan ditinggal oleh mahasiswa kita. Buktinya, silahkan dibuktikan. Bapak Ibu ngajar di kelas kan sekarang sudah boleh luring ya. Sudah boleh luring. Ngajar di kelas dengan mahasiswa dilihat sampai menit keberapa mahasiswa itu mulai menunjukkan gestur nggak nyaman. Ayo, ada yang bisa menjawab menit keberapa? 10? 20 menit. Nah, 20 menit itu gesturnya udah nggak ngenain gitu ya. Udah tangannya tremor mau pegang HP gitu ya. Jempolnya udah tremor gini atau apa gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya konsentrasi mahasiswa itu merendah. Ya, ada hasil studi yang menyatakan bahwa anak muda sekarang itu kecenderungannya memiliki waktu untuk konsentrasi terhadap sesuatu itu lebih rendah. Buktinya apa? Kami di UGM itu sering mendampingi Bapak Ibu dosen untuk memproduksi video-video pembelajaran, video dokumenter, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu di kami sudah kita wajibkan luarannya itu harus ada bentuk video. Wajib, jadi enggak cuman laporan itu paling bertahan 2 tahun. Habis itu kalau di Jogja itu ada namanya UD Sregep. Ada yang tahu? UD Sregep itu yang tukang ngumpulin kertas bekas terus dijual ditimbang. Ya, hanya bertahan 2 tahun gitu ya. Tapi kalau bentuk audiovisual, naikkan ke YouTube katakanlah, itu lebih panjang. Semua orang bisa pakai. Semua orang bisa belajar. Dan itu bertahan lama gitu ya. Nah, dalam prosesnya kami selalu mengajak teman-teman dari media, televisi-televisi swasta itu kita ajak untuk jadi pendamping Bapak Ibu dosen. Terus sebelum pandemi saya tanya ke mereka, kalau bikin video pembelajaran itu berapa menit idealnya? Jawab teman-teman di media itu, Pak Mayong, kalau sekarang hasil riset kami untuk Indonesia itu mahasiswa itu maksimal nonton video yang tidak ada unsur entertainment-nya, ya, tidak ada unsur entertainment-nya, maksudnya nggak ada unsur hiburannya ya, itu maksimal 18 menit, 18 menit Bu, maksimal. Artinya setelah itu mereka udah nggak bisa konsentrasi lagi, atau mereka akan pindah konten yang lain. Waduh. Lah padahal dosen-dosen itu kalau bikin video itu 2 jam, 3 jam ya. Oh kan, kita kan sebagai dosen kalau sudah pegang mic kayak gini kan sulit mengendalikan diri ini. Ya kan ngomong kan berbuih-buih terus ini makin lama makin nggak bisa berhenti kan gitu. Nah itu kalau direkam udah berapa jam sendiri.
Siapa yang mau nonton? Mahasiswanya nggak suka karena kemampuan mereka tuh hanya 18 menit sampai 20 menit. Dah, akhirnya kita minta dosen-dosen itu kalau bikin video pembelajaran jangan lama-lama gitu ya. 20 menit maksimal. Terus 2021 akhir kami komunikasi lagi dengan teman-teman media. Saya tanya, berapa menit sekarang anak-anak muda itu nonton video supaya nggak di-skip ke video yang lain? Pak Mayang mau tahu? Ya, 8 menit. 8 menit Bapak Ibu sekalian. Lah terus gimana wong kita tuh baru Bismillahirrahmanirrahim plus sedikit pengantar aja 8 menit. Iya kan? Apa? Lah terus gimana caranya video pembelajaran kita tuh mau ditonton apalagi sama sekali nggak ada unsur entertainmentnya. Apa ya mau stand up komedi kan ya nggak bisa kayak gitu kan Pak. Nah ini jadi satu masalah besar. Kalau kita memperhatikan hal-hal seperti ini yang disukai oleh mahasiswa, itu kita nggak akan dapat engagement dengan mereka. Nggak akan dapat engagement dengan mereka. Mereka lebih memilih engagement dengan YouTuber-YouTuber yang lain daripada dengan dosennya. Ini satu masalah. Sehingga dulu ketika tahun 2015, ketika saya ditugaskan di Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, kami membuat serial pelatihan kepada dosen untuk membuat video dokumenter untuk pembelajaran, itu diprotes sama Bapak Ibu dosen di UGM. Kurang kerjaan. Jadi dosen aja tugasnya udah banyak kok. Masih disuruh bikin video untuk pembelajaran, mau buat apa gitu. Udah kita masuk ke kelas, langsung pegang mic, udah mau butuh 2 jam, 3 jam beres gitu ya. Kok sekarang suruh bikin video? Ternyata sekarang dibantu oleh pandemi COVID semuanya harus pakai video. Gitu. Pandemi COVID menolong gitu ya. Nah, lanjut Mas. Oke, jadi ini Bapak Ibu sekalian, hal yang penting. Ternyata tantangan kita di dunia pendidikan itu semakin banyak. Dari kiri ke kanan ada berbagai macam kondisi, ada revolusi industri, ada internasionalisasi, ada pandemi COVID, sehingga saya memilih menggunakan istilah next normal era kenormalan berikutnya. Nah, terus ada yang komentar, sekarang itu istilahnya era kenormalan baru. Saya jawab, sudah 2 tahun kok baru terus, saya bilang kayak gitu. Udah 2 tahun itu udah lama, udah pengalaman, udah saatnya kita beranjak ke yang lain. Nah, maka pendidikan tinggi itu harus mampu menjadi edutech institution. Apa? Perguruan tinggi yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikannya. Jadi mau tidak mau harus terintegrasi Bapak Ibu sekalian. Serendah apa kemampuan perguruan tinggi menyediakan teknologi untuk mendukung pendidikan, itu tetap harus kita upayakan untuk dioptimalkan. Nah, ini jadi satu hal yang penting. Maka kalau kebijakan Kemendikbud itu sekarang minta 100% luring lagi. Kalau contoh, kami di UGM mempertahankan tidak luring 100%. Ya, kenapa? Kami tidak mau kehilangan pengalaman selama 2 tahun kita memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran itu tiba-tiba dihilangkan dengan luring 100%. Jadi kami masih memberikan kesempatan Bapak Ibu dosen untuk bisa melakukan blended learning tapi by design. Tidak, minggu depan saya itu dipanggil Pak Dirjen ke Jakarta, jadi kita minggu depan kuliahnya luring ya, enggak seperti itu gitu ya. Harus by design, kapan luring, kapan daring gitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang penting. Termasuk fleksibilitas dalam apa? Ya di dalam proses pembelajaran, di dalam kita memberikan sumber belajar dan lain sebagainya, itu memang harus makin beragam. Metode pembelajarannya pun juga harus boleh beragam. Enggak bisa lagi 1 semester ini harus pakai problem based learning. Padahal konteksnya bisa aja nanti harus juga ada case based learning. Sehingga 1 mata kuliah dalam 1 semester itu bisa pakai kombinasi beberapa metode pembelajaran. Itu saya kira Bapak Ibu sudah ahlinya di situ. Nah, lanjut Mas.
Oke, nah sehingga Bapak Ibu sekalian, ini beberapa saya mencoba untuk merumuskan sebenarnya tantangan pendidikan kita itu seperti apa sih ke depan ya. Selain dari kita membutuhkan reorientasi visi dan misi, ini alhamdulillah siang hari ini isinya semua pimpinan perguruan tinggi. Jadi urusan orientasi visi dan misi itu harus selalu kita perhatikan. Masih relevan nggak sih dengan era sekarang? Jangan-jangan harus berubah. Termasuk kurikulum. Apakah kurikulum tuh ini kurikulumnya harus mengikuti SN Dikti yang ada kebijakan MBKM-nya gitu. Nah, kadang-kadang malah, kita belum punya kurikulum MBKM. Enggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kurikulum MBKM itu tidak ada. Yang ada adalah kurikulum berdasarkan SN Dikti. Titik. MBKM itu apa? MBKM itu kebijakan untuk menempuh dan mengimplementasikan dari SN Dikti itu. Jadi jangan salah, kurikulum kami sudah kurikulum MBKM. Enggak ada kurikulum MBKM, malah salah malahan gitu ya. Karena menyalahi aturan. Nah, termasuk juga bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini Bapak Ibu saya yakin concernnya sangat tinggi di sini. Pemanfaatan teknologi digital, kemudian meningkatkan exposure, itu menjadi satu hal yang penting. Lanjut Mas. Nah, berbagai macam era itu yang membuat Mas Menteri membuat statement ini. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang biasa untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu setuju dengan statement ini, tapi masih bingung caranya gimana. Ya enggak? Masih bingung caranya gimana. Saya juga bingung gitu. Jadi mari kita sama-sama bingung. Setiap kali saya diajak diskusi dengan Bapak Ibu dari banyak perguruan tinggi itu, komentarnya begini. MBKM itu enggak ada panduan detailnya gitu. Kita bingung, adanya hanya dari Permendikbud 3 2020, SN Dikti, kemudian ada buku panduan MBKM. Udah itu tok. Ya kan? Lainnya enggak ada lah. Terus gimana kami bisa ber-MBKM? Terus saya jawab gini, bener nih, mau butuh panduan teknis, saya bilang gitu. Nanti kalau dibikinkan panduan teknis oleh Kemendikbud, nanti Bapak Ibu kalau enggak cocok gimana? Gitu kan? Pokoknya lebih enak adanya itu saja, nanti Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing itu menyesuaikan dengan apa yang dimiliki, apa yang bisa dilakukan, tapi yang penting spiritnya dapat. Spiritnya dapat itu apa sih? Sebenarnya hanya kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan exposure dari luar program studi. Titik. Mau yang Poltekkes, mau yang Poltek kedinasan, itu monggo saja. Digunakan dengan cara masing-masing. Tapi prinsipnya jangan ditinggal. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan experiential learning di luar program studi. Sehingga itu nggak akan menimbulkan perdebatan. Tapi begitu diminta bikin petunjuk teknis, yang buat ITS misalnya, belum tentu nanti cocok diterapkan di perguruan tinggi yang lain. Maka saya selalu memilih, ya lebih enak kita menerjemahkan masing-masing, asal bertanggung jawab dan memenuhi dari tujuan dari MBKM itu sendiri. Lanjut Mas. Nah, sehingga sebenarnya kebutuhan dari mahasiswa itu cuma 3 ini. Ya, 1, saat ini mahasiswa itu membutuhkan perolehan keilmuan dan kompetensi yang meluas dan lintas disiplin. Buktinya apa? Buktinya mesti Bapak Ibu punya mahasiswa yang pengen, Pak saya mahasiswa Fakultas Teknik, saya pengen belajar ke ekonomi gitu. Ada kan? Gitu ya. Atau saya pengen belajar ke psikologi. Kenapa? Di sana banyak ceweknya gitu ya. Kan keinginan untuk belajar lebih itu tinggi. Ya. Kami di UGM itu mendorong dosen-dosen untuk saling berkolaborasi lintas program studi, lintas fakultas.
Kita minta mereka itu saling menikah. Menikah bukan menikah sesungguhnya ya, menikah keilmuannya. Untuk memunculkan satu mata kuliah baru yang itu bisa diakses oleh mahasiswa dari lintas program studi. Saya beri contoh, satu mata kuliah yang dibikin oleh dosen Fakultas Teknik Fisika dengan dosen Sosiologi Fisipol. Judul mata kuliahnya apa? Sosiologi Energi. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira isinya apa itu? Saya tanya, saya review, maksudnya apa itu sosiologi energi? Dijelaskan bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini, teknologi itu akan semakin maju, semakin berkembang, semakin canggih, semakin murah, semakin mudah diakses. Permasalahannya adalah teknologi yang makin mudah dan murah itu tidak bisa diadopsi cepat, dipakai cepat oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka itu tidak tahu bahwa teknologi itu akan membantu mereka. Gaya ngomongnya orang teknik itu beda, sehingga nggak bisa diterima. Sehingga kami butuh bantuan dari teman-teman sosiologi untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat, ini loh strategi untuk ngomong bahwa energi terbarukan itu bla 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 bla, sehingga masyarakat itu mau menggunakan. Simple. Dan kadang-kadang aneh-aneh aja sih sosiologi energi. Mengikuti program MPKM, baik dari flagship maupun MPKM mandiri dari masing-masing perguruan tinggi dan program studi. Targetnya 50%, Pak. Artinya kalau sudah sampai 50%, kemudian ternyata setelah tahun 2024 dirasa itu tidak bagus, ya nggak usah dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau itu ternyata bagus, memberikan kemanfaatan, ya harus kita dukung, gitu ya. Jadi target dari pemerintah, dari Kemendikbud itu seperti itu. Bagaimana dengan di UGM? Di UGM kami membuat semacam gugus tugas, ya, task force di tingkat universitas untuk setiap BKP MBKM itu siapa PIC-nya. PIC-nya siapa itu dilekatkan kepada unit terkait. Jadi tidak terus ada kantor sendiri gitu ya. Kalau di UI kayaknya ada satu unit sendiri gitu ya. Ada direkturnya gitu, terus apa namanya? Di ITS ada nggak? Di pusat ya? Ya, itu seperti itu. Jadi masing-masing beda-beda. Nggak ada yang pakem. Kalau kami di UGM merasa ini masih bisa dihandle oleh unit-unit tertentu, kemudian dimandatkan. Misalnya kalau magang itu kita mandatkan kepada Direktorat Kerjasama untuk menjadi PIC program magang. Kampus mengajar itu di tempat saya gitu ya. Terus program yang lain PMM itu di Direktorat Pendidikan dan seterusnya. Jadi ya sama ya. Jadi dilekatkan saja. Tapi ada perguruan tinggi yang ini kita harus mendukung penuh sehingga kita bikin direktur baru. Direktur MBKM ada itu. Direktur MBKM itu ada sendiri. Jadi monggo saja. Nah, kemudian di tingkat universitas ada gugus tugasnya, di fakultas pun juga ada gugus tugasnya. Itu yang dibentuk oleh dekan. Jadi kita mendorong ada dua itu, di level universitas sama di level fakultas. Itu masing-masing ada gugus tugasnya sendiri. Di level universitas yang bayarin rektor, di level fakultas yang bayari Bapak Ibu Dekan. Begitu Bapak. Terima kasih. Oke, sudah cukup terjawab Pak? Gimana Pak, sudah cukup terjawab ya? Sudah cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mayong untuk kesempatannya. Mohon maaf Bapak Ibu untuk karena durasi waktu, jadi kita batasi 2 pertanyaan. Untuk beliau-beliau masih belum terjawab, mungkin ada kesempatan Pak yang bisa dikomunikasikan dengan Pak Mayong. Siap. Lewat apa Pak kalau boleh tahu? Lewat apa aja. Oh, lewat apa aja. Contohnya Pak? Lewat apa saja yang bisa connect gitu ya. Oke, yang penting nanti bisa dikoneksikan. Lewat line juga bisa kalau punya akun line ya. Apa Pak ini ID-nya Pak? Saya nggak punya. Oke.